Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Seritan Kesalu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Cendrawasih dengan program studi biologi NIM 20240121585880. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di SMA Negeri 7 Raja Ampat, tepatnya di kelas 11 IPA dengan materi sistem gerak pada manusia. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, untuk mensyukuri semua itu, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam mengawali pembelajaran. Bapa kami di surga, namamu, dalam kerjaanmu, segala kehendakmu, di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena orang yang kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sekali. Oke, hari ini ada yang tidak masuk atau semua sudah hadir? Tidak. Ibu absen sekalian sudah. Ya, Andre Almarhum, Hadir, Ibu. Arya Saloy, Hadir, Bu. Ayu Petrolina Membrasa, hadir Bu. Peres Saloy, Ibu. Irmalia Wonsiwor, hadir Bu. Edwin Day, Hadir, Bu. Enos Notanubun, Hadir, Bu. Agnes Kapisa, Pita Meran Saloy, hadir Bu. Irfan Sangaji, Hadir, Bu. Cornelia Kawer, hadir Bu. Nomensen Saloy, Maria Renil, hadir Bu. Putri Dian Sangaji, Risa Frida Membrasa. Oke, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk itu dipersilahkan berdiri. Pancasila, barulah kehidupan
Ya, buat rancangan pendek, dia sudah tidak bisa bergerak bebas. Ya, tubuh akan terasa lembek, tidak bisa bergerak bebas, lalu tidak bisa berdiri tegak. Kemudian, mengapa kita bisa berdiri tegak dan bergerak bebas? Apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Kita dapat berdiri tegak dan bergerak bebas karena adanya kerjasama antara tulang, otot, dan juga sendi. Ya, oke. Jadi kita bisa bergerak bebas dan berdiri tegak karena adanya kerjasama antara apa? Otot, tulang, dan sendi. Nah, dari materi ini kita memiliki tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian utama sistem rangka pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi sistem rangka dalam tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu membedakan jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis sendi dan mekanisme kerjanya. Nah, itulah tujuan yang harus kita capai pada akhir pembelajaran nanti. Nah, apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap, kamu? Siap. Siap. Oke, kita expliking. Tekuk konsentrasi. Tekuk 1 di tengah, tekuk 2 kiri dan kanan, tekuk 3 kiri, kanan, dan tengah, tekuk 4 kanan 2 kali, kiri 2 kali, tekuk 5 kiri 2 kali, kanan 2 kali, lalu nah, kita tes ya. Tekuk 1, tekuk 2, tekuk 3, tekuk 4, tekuk 5, tekuk 5 2 kali. Ulang ya. Tekuk 5 3 kali. Oke. Ibu di sini sudah menyiapkan materi berupa PowerPoint. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya. Yang atau siapa yang pernah melihat tukang bangunan membuat sebuah rumah? Kira-kira apa yang pertama kali dibuat? Kerangka. Ya, kerangka rumah. Fungsi dari kerangka rumah ini apa? Ada yang tahu? Ya. Menopang bagian-bagian rumah tersebut Ya, lanjut. Ada 2 ya. memberi bentuk pada rumah. Ya, menopang dan memberi bentuk pada rumah. Sama dengan itu, tubuh kita juga memiliki kerangka yang tidak jauh berbeda dengan fungsi dari kerangka rumah ini. Nah, ada yang tahu fungsi dari tubuh yang memiliki kerangka? Ya. Untuk menopang bagian-bagian tubuh manusia, Lalu satunya? memberi bentuk pada tubuh manusia. Ya, untuk menopang dan juga memberi bentuk pada manusia. Di sini ada animasi singkat tentang kerangka. Nah,
kerangka rumah tidak bisa bergerak, sedangkan kerangka tubuh manusia bisa bergerak. Mengapa demikian? Karena ada sistem gerak pada manusia yang memiliki komponen-komponen untuk saling bekerja sama. Kalau pada rumah kan tidak memiliki itu. Jadi alangkah baiknya Tuhan sehingga Dia bisa menciptakan kita dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa berjalan, apalagi berpindah ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Oke, berbicara tentang sistem gerak adalah sistem dalam tubuh manusia yang memungkinkan tubuh bergerak dan melakukan aktivitas. Nah, dari sistem gerak ini ada 3 komponen penting penyusunnya, yaitu ada 1 rangka, yang kedua sendi, yang ketiga motor. Ini ada contoh gambar seorang pria sedang berolahraga. Apakah dengan rangka saja bisa melakukan gerakan ini? Tentu tidak, karena harus adanya kerjasama yang baik antara rangka, sendi, dan motor. Contoh lain, meluruskan dan membengkokkan jari. Otot di sini yang paling mana? Yang sebelah mana? Paling luar, kan? Semua daging yang ada pada tubuh kita itu adalah otot. Di dalamnya ada tulang, kemudian di antara ruas ini ada sendi. Jadi melakukan gerakan kecil saja harus membutuhkan kerjasama antara otot, sendi, dan juga tulang. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas 2 komponen saja, yaitu sendi dan juga rangka. Bagian ketiga atau otot ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan melalui sendi. Sedangkan tulang merupakan jaringan hidup yang tersusun dari sel-sel tulang, osteosit, dan matris tulang yang mengandung kalsium dan fosfor. Nah, ini adalah fungsi dari rangka pada tubuh. Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Artinya dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada bantuan dari otot selaku alat gerak aktif. Yang kedua, memberi bentuk tubuh, contohnya pada wajah. Kemudian yang ketiga, menahan dan melekatkan tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Tadi otot itu sudah bilang, semua daging yang ada pada tubuh kita itu merupakan otot. Biasanya ibu lihat ada sering yang cuma bikin begini sampai otot besar. Itu bukan cuma otot di sini saja yang dimaksud. Semua daging yang melekat pada tubuh kita itu juga merupakan otot. Kemudian fungsi yang kelima, melindungi organ kita seperti otak, jantung, dan paru. Keenam, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Ketujuh, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Nah, berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama rangka aksial dan yang kedua rangka apendikular. Rangka aksial lagi terdiri dari temporal, tulang belakang, tulang rusuk,
dan dada. Kemudian apendikula terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang palu, dan tulang anggota gerak. Nah, di sini ada keseluruhan dari struktur rangka manusia dan bagian-bagiannya. Ini tampak depan, kemudian tampak belakang. Kita akan mempelajari semua tulang yang menyusun rangka ini dari ujung kaki sampai ujung ke kepala. Oke, kita mulai dari bagian rangka aksial yang pertama. Ada tulang pectoral. Berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan juga penglihatan. Nah, di sini tulang pectoral ini terbagi menjadi tulang kranial atau tulang tempurung kepala. Ini bagiannya. Kemudian tulang fasial atau tulang wajah. Nah, tulang kranial tersusun dari tulang ubun-ubun, ada tulang pelitis, tulang tengkorak, kemudian pada tulang fasial ada tulang apa saja? Ada daging, banci, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, dan tulang bawah. Ya, inilah keseluruhan tulang yang menyusun tulang pectoral atau kepala. Rangka aksial yang kedua yaitu tulang belakang. Fungsinya untuk menyangga tulang tengkorak. Menyangga berarti dari sini ke belakang sana adalah bagian belakang kita. Kemudian yang kedua menyokong tubuh. Yang ketiga menjaga kestabilan tubuh. Yang keempat menegaknya tulang-tulang rusuk. Nah, tulang belakang terdiri dari 33 ruas yang terbagi atas 7 ruas tulang belakang, 7 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, dan 4 ruas tulang ekor. Oke, kita masuk pada rangka aksial yang ketiga, ada tulang dada dan rusuk. Tulang dada merupakan tempat menegaknya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada paling atasnya apa? Pulu. Yang kedua bagian badan atau lengan. Yang ketiga bagian tulang rawan. Sedangkan pada tulang rusuk terdiri dari 3 jenis juga. Yang pertama ada tulang rusuk sejati. Nah, ini ada 7 tulang rusuk sejati. Dikatakan sejati karena mereka pada tulang dada dan juga belakang. Kemudian ada tulang palsu. Kenapa dikatakan tulang palsu? Karena tulang ini hanya menumpang pada tulang sejati yang paling terakhir, tidak mereka pada tulang dada. Hanya mereka pada tulang belakang. Kalau tulang melayang ada 2 pasang. Dikatakan tulang melayang karena posisinya melayang, tidak menempel di tulang yang ada di tulang sejati, tapi hanya menempel pada tulang belakang. Dia tidak menempel di dada, hanya menempel pada bagian belakang. Itu dikatakan tulang melayang. Baik, itu 3 bagian dari rangka aksial. Kita masuk pada rangka apendikular. Rangka apendikular juga terbagi menjadi 3. Pertama ada tulang bahu yang terdiri atas
buat tulang belikat. Tulang belikat ada di sebelah mana? Bagian sini, ada di sini kan. Kalau bagian tulang selangkah di sebelah sini, ya. Nah, ini ada gambarnya nih. Tulang selangkah sebelah sini, tulang belikat ada ini. Kemudian masuk di tulang panggul. Tulang dalam panggul terdiri atas 3 jenis tulang yang berkaitan sangat erat sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Ada 3 tulang dalam panggul. Yang pertama ada tulang pinggul, 2 kiri dan kanan. Ada tulang duduk dan ada juga tulang kemaluan. Kemudian termasuk pada rangka apendikular yang ketiga ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini ada 2, atas dan bawah. Tulang anggota gerak bagian atas atau tangan berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemudian terdiri dari 2 tulang lengan atas, kiri dan kanan. Kemudian 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 8 ruas tulang pergelangan tangan, 5 ruas tulang telapak tangan. Ini gambarnya. Humerus, tulang lengan, ulna atau hasta yang paling kecil di sini. Kemudian ada tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan dan jari tangan. Oke, kenapa di sini ada 14 jari tangan, sedangkan kita jari hanya 5? Itu karena di masing-masing ruas di 4 jari ini ada masing-masing ada 3. 3 kali 4, 11. Kemudian ditambah di sini jadi 14. Makanya di sini ditulis 14 tulang jari. Kemudian kita masuk pada tulang anggota gerak bagian bawah atau tungkai. Nah, fungsi di sini yaitu menopang gerak tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Ada beberapa bagian ini. Yang pertama ada 2 tulang paha. Gambarnya yang ada di sebelah sini ya, dilihat. Kemudian 2 tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, kemudian 7 tulang pergelangan kaki di bagian sini, tulang telapak kaki dan juga tulang jari kaki. Oke, kita masuk pada jenis tulang. Jenis tulang ada 2. Yang pertama tulang lawan dan yang kedua tulang sejati atau tulang keras. Nah, tulang lawan bersifat lentur. Kenapa dia lentur? Karena dia hanya memiliki sedikit kapur. Nah, di sini adalah ada gambar tulang lawan, ada makrifnya, ada lakunanya, ada kondrosit, kemudian ada sel-sel sitogenetik. Nah, ada 3 tipe tulang lawan. Yang pertama ada tulang lawan hialin. Dia bersifat halus dan transparan, terdapat pada persendian dan juga rangkaian. Kemudian ada tulang lawan elastis, bersifat elastis. Kemudian adanya di mana? Tulang telinga dan juga hidung. Kemudian tulang fibrosa bersifat kurang lentur,
terdapat pada tulang pros tulang belakang, lutut, tendon atau otot yang melekat pada tulang. Oke, di sini ada jenis yang kedua yaitu tulang keras. Nah, pembentukan tulang keras berawal dari cartilago atau masekin. Tulang tersebut tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau osteosis yang membentuk lingkaran. Di dalam tulang ini terdapat saluran Harvest yang memiliki pembuluh darah kapiler yang fungsinya untuk apa? Mengangkut sari-sari makanan dan juga oksigen. Oke, lanjut. Pada tulang kita ada 4 macam bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa, tulang pendek, dan juga tulang pipi. Terakhir ada tulang tak berbentuk atau tak beraturan. Ciri-ciri dari tulang pipa yaitu bentuknya seperti pipa, memanjang dan tengahnya berlubang. Terdapat pada tulang apa saja tulang pipa ini? Coba. Tulang apa ini? Lengan, tulang paha, tungkai, dan ruas-ruas tulang jari. Kemudian tulang pendek, bulat dan pendek, tengahnya berlubang. Kemudian ada pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, dan juga telapak kaki. Di mana lagi? Ruas-ruas tulang belakang. Oke, sekarang tulang pipi. Bentuknya pastinya pipi. Kemudian terdapat pada tulang rusuk, tulang lagi, tulang dada, tulang belikat, tulang pangkut, dan tulang dahi. Oke, sekarang masuk pada tulang tak berbentuk atau tidak beraturan. Bentuknya tidak kayak pipa, bukan, tulang pendek juga bukan, tulang pipi juga bukan. Jadi contoh dari tulang tak beraturan ini ada pada wajah dan tulang belakang. Ini adalah contoh dari tulang belakang itu, tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, sekarang masuk pada osifikasi atau proses pembentukan tulang. Proses ini terjadi dari tulang rawan ke tulang sejati atau tulang keras. Dari tulang rawan ke
kedua apiartrosis, ketiga diartrosis. Sinartrosis ini tidak memungkinkan adanya gerakan. Kalau apiartrosis dia sedikit bisa bergerak, sedangkan diartrosis dia dapat bergerak secara lebih bebas. Nah, dari sinartrosis inilah kita bisa dapat beraktivitas, mau jalan ke sana kah, jalan ke sini kah, bisa. Karena adanya tulang diartrosis. Nah, ini adalah contoh atau sifat-sifat dari diartrosis. Ada beberapa sendi. Yang pertama ada sendi engsel bergerak ke satu arah. Kenapa dikatakan seperti engsel? Karena dia seperti engsel pintu ataupun jendela, hanya bergerak satu arah. Kemudian ada sendi kolu bergerak ke segala arah. Dulu yang mana? Bagian masa. Ya, bagian pundak sini dengan bagian paha. Kemudian sendi pelana atau timbal balik bergerak ke dua arah. Bergerak ke dua arah contohnya pada sendi apa? Ibu jari. Kemudian pada nomor 4 sendi putar. Berputar secara rotasi secara bebas. Itu ada di bagian apa? Leher. Kemudian ada sendi luncur, gerakannya menggeser. Ada pada tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Kemudian ada yang terakhir, ada sendi kondiloid bergerak kiri kanan atau depan belakang. Itu bagian ibu jari ya. Oke, demikian materi ibu. Kita sampai pada diskusi. Kemarin ibu sudah bagi kelompok kalian ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi ibu sudah siapkan KPD. Kalian kerjakan secara kelompok. Cara kerjanya kalian tulis nama kelompok kalian di sini, kelompok berapa, kemudian nama setiap orang yang ada dalam kelompok. Nah, di situ kita disuruh untuk menentukan bagian dari gambar yang sudah siapkan bagian kepala. Contohnya bagian kepala. Fungsinya untuk apa? Nanti kalian lihat di sini. Lalu tulis kembali ke sini. Bisa. Jadi tentukan dulu tulangnya tulang apa, kemudian fungsinya untuk apa. Bisa. Nah, waktu kalian untuk diskusi yaitu 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. 10 menit ya. Iya, berarti kalian berdua berdiskusi. Jangan hanya satu orang yang asik dalam diskusi.
Berempuk ya. Tidak. Kita sudah. Kalau ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, berarti semua sudah paham. Kelompok 3 sudah. Siapa berdiskusi?
Kelompok 1 sudah. Sudah mau. Kelompok 2, Ya. kelompok 3 sudah. Oke, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian telah lakukan. Nanti seluruh anggota kelompok maju ke depan dan satu orang untuk mempresentasikan. Oke, Ibu beri waktu untuk kelompok 1. Silakan. Jadi sengaja ya kita ada kesempatan untuk kami satu memberikan hasil kami tentang sistem rangka. Sistem rangka terdiri dari satu tengkorak berfungsi melindungi kontak, organ pendengaran dan organ penglihatan. Dua, tulang dada dan rusuk berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam seperti jantung dan paru-paru. Tiga, tulang belakang berfungsi untuk penyangga tulang tengkorak, penyonggang tubuh, menjaga kestabilan tubuh. Empat, catatnya tulang rusuk. Empat, tulang anggota gerak bagian atas atau tangan berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menunggang, mengangkat, dan memindahkan berbagai objek besar maupun kecil. 5. Tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki berfungsi untuk memotong berat tubuh dan mengatur berat tubuh ketika berjalan. Jadi ini yang ditanyakan tentang tiga. Organ apa saja yang dilindungi oleh tulang tengkorak? Oke, jawabannya. Organ yang dilindungi oleh tulang tengkorak adalah organ otak, mata, dan telinga. Apakah jawaban kami benar? Mungkin ada yang lain? Dari lain, Tidak ada. Oke, tutup. terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami saat ini tentang sistem rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari 5. Yang pertama, tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Yang kedua, tulang dada dan rusuk berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam seperti jantung dan paru-paru. Yang ketiga, tulang belakang berfungsi untuk menyongkong tubuh. Yang keempat, tulang tangan
Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 1 yang bertanya, setelah mengikuti materi yang diberikan guru, tadi disampaikan bahwa bentuk tulang ada 4, yaitu tulang empa, sisi, pendek, dan tulang tak berukuran. Jadi tolong sebutkan di mana letak tulang pipa pada rangka manusia. Saya mengikuti pertanyaan dari kelompok 1. Tulang pipa terletak pada tulang mulia, tulang paha, tungkai, dan ruas-ruas tulang jari. Apakah ada kelompok satu berpuas dengan kami? Demikianlah hasil kami saat ini. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami saat ini tentang sistem rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari 1. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. 2. Tulang dada dan rusuk berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam seperti jantung dan paru-paru. 3. Tulang belakang berfungsi untuk menyanggang tulang tengkorak, menyokong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, serta tempat mendekatnya tulang-tulang rusuk. 4. Tulang anggota gerak bagian atas atau tangan berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas seperti menulis, mengetik, menjahit, dan lain-lain. 5. Tulang anggota bergerak bagian bawah atau kaki berfungsi untuk menopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di sini. Kami kelompok 2 mau bertanya. Sebutkan 3 tipe tulang rawa. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. 3 tipe tulang rawan yaitu 1 tulang rawan bialin, 2 tulang rawan elastis, dan 3 tulang rawan prostat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke, karena itu. Dari presentasi yang saya lakukan sudah sangat baik. Beberapa dari kelompok sudah memaparkan presentasi dengan jelas. Ada yang masih malu-malu, tapi ya itulah maka kita harus terus belajar agar bisa tampil di depan kelas supaya ada meningkatkan kepercayaan diri. Oke, dari ketiga kelompok ini, mari kita berikan aplaus sekali lagi.
ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu sudah siapkan LKPD Mandiri, lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara mandiri, ya. Jadi waktu kalian untuk mengerjakan ini sebanyak 15 menit, ya. Kalian sebelum mengerjakannya tulis nama kalian di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya yaitu ke kelas. Bisa? Oke. Kasih ke teman-teman. Oke, silakan dikerjakan. Waktu kalian 15 menit.
kita kerjakan. Bukan saatnya untuk diskusi lagi ya, ini LKPD mandiri, jadi bicara di sendiri-sendiri.
Itu akan cross check hasil KPD materi kalian. Saya kira ada dapat di atas 90 atau ini. Kalian kerja dari Indonesia apa ya? Oke, periksa dulu ya. Kalian yang di belakang sana, kenapa ketawa?
sudah mengcross-check hasil kerja kalian LKPD Mandiri. Hasilnya ada sebagian siswa yang tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai, namun ada lagi yang belum. Yang sudah tercapai, kita akan melakukan pengayaan agar lebih memahami lagi materi yang ada. Kemudian yang belum tercapai tujuan pembelajarannya akan melakukan remedial. Ya, nanti kita cari waktu yang tepat untuk mengadakan remedial bagi yang belum tercapai atau belum tuntas. Nah, kita sampai pada penyimpulan materi. Ibu akan tanya satu-satu dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ya, Ibu tanya satu-satu. Kita akan menyimpulkan materi yang tadi secara bersama-sama. Oke, dimulai dari sistem gerak. Apa sih sistem gerak itu? Ada yang tahu? Pengertian dari sistem gerak. Ya, beres. Sebenarnya dalam ilmu dia yang memungkinkan ilmu bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Oke, sistem gerak adalah sistem yang memungkinkan tubuh dapat bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Kemudian ada 3 komponen utama dari sistem ini. Coba dari belakang sana, Andre, sebutkan 3 komponen itu. Rangka, sendi, dan otot. Ya, rangka, sendi, dan otot. Kemudian dari sebelah sini, sebutkan atau apa saja fungsi dari rangka. Rangka merupakan alat gravitasi yang tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan melalui sendi-sendi. Sudah? Ya. Ada yang bisa perbaiki? Fungsi dari rangka. Jawaban dari teman kita sudah hampir mendekati, tapi bisa disempurnakan dengan yang lain. Ya, beres. Jadi rangka memberikan bentuk tubuh. Nah, lanjut. Apalagi? Setelah memberikan bentuk tubuh, lalu otot. ya, tempat memberikannya otot. Otot yang mana saja? Seluruh bagian tubuh. Daging itu yang disebut dengan otot. Beres, lanjut. Apa lagi? Melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Ya, ada lagi? Tempat bentuknya sel darah pada sumsum tulang. Ya, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang. Kemudian bagian belakang lagi saya bertanya tentang rangka aksial terdiri dari 3. Sebutkan rangka itu atau tulang-tulang yang tersusun dari rangka aksial. Ada apa saja? Yang pertama, tulang. Ya, tulang tengkorak. Suaranya tetap besar. Kedua, tulang belakang, nah, ketiga, tulang rusuk dan dada. ya, tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian rangka apendikular terdiri juga menjadi 3. Dari kelompok ini, coba sebutkan 3
Ya, tulang dalam rahim, tulang dalam punggung, tulang bergerak. ya, ada tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan juga tulang anggota gerak. Nah, dari tulang apendikular ini, bagian anggota gerak itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama anggota gerak bagian atas yaitu tangan, kemudian anggota bagian bawah yaitu kaki. Tulang-tulang apa saja penyusun dari tulang tangan? Dari apa saja? Lengan, tulang hasta atau ulna, kemudian ada tulang pengumpil, ada tulang-tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan dan jari tangan. Tadi apa? Ada berapa ruas jari tangan? Berapa? Berapa? 14. Ya, betul, 14. Kemudian pada tulang anggota gerak bawah itu tulang apa saja yang tersusun dari itu? Ada yang bisa jawab? Tulang apa? Ya, tulang paha, tulang lutut, tulang lalu Tulang pergelangan kaki, lalu ekor kaki, dan tulang belakang. ya, tulang paha, ada tulang burung kaki, ada tulang betis, tulang kiri, pergelangan kaki, telapak kaki dan juga jari kaki juga terdiri dari 14 ruas. Apa yang menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain? Kita apa? Ya, kita sendi. Nah, sendi ini merupakan penghubung antara tulang yang satu dan tulang yang lainnya. Biasa disebut juga dengan artikulasi. Nah, dari sendi ini terbagi lagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Ada sendi apa saja, Beres? Sendi diafragmatis. Ada sendi apa? Sendi diafragmatis, sendi amfiartrosis, dan juga sendi sinartrosis. Sinartrosis ini bisa melakukan gerakan atau tidak? Tidak. Kalau diafragmatis, ya kita sedikit, hanya sedikit. Kalau diafragmatis ya yang terakhir, kan? Yang terakhir diafragmatis, segala arah atau bebas. Nah, dari sendi diafragmatis ini terbagi menjadi berapa sendi? 6. Ya, 6. Sendi apa saja? Sendi bergerak bebas di segala arah. Ya. Sendi timbal balik bergerak di dua arah.
tulang dan juga tulang keras atau sejat. Tulang rawan ini terbagi menjadi 3 tipe. Ada 3 hialin, elastis, dan juga fibrosas. Kalau elastis ini kita bisa tahu, elastis berarti nanti saat kita pegang nanti kembali ke awalnya, seperti pada telinga dan juga hidung. Kalau tulang sejati, mengapa dikatakan tulang sejati atau tulang keras? Dia tersusun dari apa sehingga dia bisa keras? Dia mengandung kapur, ya, mengandung banyak zat kapur, kalsium ataupun fosfor. Kemudian proses terjadinya tulang disebut dengan apa? Osifikasi, ya kan? Osifikasi. Lalu dalam tulang juga ada saluran nafas yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen. Saluran apa tadi? Ya, kita saluran nafas yang mengandung atau terdapat pembuluh darah kapiler. Nah, dari proses osifikasi ini terjadi hanya 1 kali, yaitu pada masa kita di dalam kandungan ibu. Itu sudah terjadi pembentukan tulang. Dari kita di dalam kandungan ibu sampai di masa kita lahir, kemudian bertumbuh dan berkembang. Tapi itu cuma terjadi 1 kali. Kalau misalkan kalian patah tulang, itu sudah tidak disebut dia osifikasi lagi, tapi pergantian atau penyembuhan pada tulang yang patah. Ya, itu bukan disebut osifikasi lagi, tapi penyembuhan pada tulang yang patah. Ya, selanjutnya pada kelompok ini, kelompok berapa? 3. Pertanyaan terakhir atau penyimpulan terakhir, tulang pada tengkorak ini ada berbagai macam jenisnya. Kira-kira di bagian tengkorak itu ada jenis tulang apa saja? Tadi kan kita sudah tahu ada 4 ya, pipi, pipa, pendek, dan tidak beraturan. Kira-kira di bagian tengkorak ini ada tulang apa? Jenis tulang apa? Pasti tulang pipi. Di bagian dadi. Kemudian kalau bentuk dari tulang pipa, bentuknya kelihatan gimana? Ya, di lengan, di paha, di tangan sebelah sini, kemudian di bagian tulang kering dan tulang betis. Kemudian tulang tabrakan pada bagian mana? Ya, tulang belakang dan juga tulang kuat. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang baik, atas perhatian
yang kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, dan semoga ilmu yang edukasi dapat kalian gunakan agar apa ya, saat melakukan aktivitas harus selalu berhati-hati, karena jika tulang kalian atau sistem gerak kalian bermasalah, maka semua aktivitas yang biasanya kalian lakukan akan terhambat atau tidak berjalan dengan baik, termasuk pergi ke sekolah. Kalau kaki patah, bisa kalian pergi ke sekolah? Tidak bisa pergi bermain bola, atau tidak tangan yang patah, tidak bisa menulis, tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh tangan. Kemudian masih untung baik kalau hanya bagian kaki saja atau tangan saja yang rusak, tapi kalau sudah di bagian kepala, maka bagian mata mungkin jangan serpihan dari tulang-tulang, kemudian mungkin otak kita di dalam juga terluka saat tumpul kepala picah. Kalau sudah picah kena otak, apa masih bisa hidup? Tidak. Ya, untuk itu berhati-hati saat melakukan aktivitas. Oke, tadi kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kalau mengakhiri juga harus berdoa. Oke, silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, selamat siang. Siang, Bu.